Halo, selamat datang kembali di channel Feli Tutorial. Oke, teman-teman, dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan pivot table di Excel yang mudah, langsung paham. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, tampilan pivot sendiri adalah seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan pivot table ini, kita bisa dimudahkan misalnya dalam hal menghitung, meringkas, mengelompokkan, dan menganalisis data sehingga memungkinkan kita untuk melihat datanya, perbandingan, pola, dan lain sebagainya dengan mudah ya. Khususnya kalau kalian punya data yang banyak seperti ini, kan susah nih kalau mau lihat analisis datanya ya. Misalnya berapa banyak penjualannya atau apa aja itemnya, itu susah ya, harus lihat satu-satu. Tapi kalau menggunakan pivot ini memudahkan sekali karena nanti akan diringkas. Jadi kita bisa dimudahkan untuk analisis datanya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya menggunakan pivot table ini atau bagaimana cara membuatnya. Mudah sekali teman-teman, asalkan kalian tahu caranya dan tahu dasarnya ya. Nah, kali ini kita akan coba bahas secara singkat dan sederhana saja. Pertama-tama, untuk membuat pivot table, kalian harus punya data yang akan dipivot. Setelah punya datanya, kita bisa langsung awali tutorialnya dengan memblok semua datanya dengan cara klik langsung di bagian pojok seperti ini. Ini akan langsung memblok semua data ya. Atau bisa juga tekan Ctrl Alt di keyboard atau Ctrl A. Nanti setelah semua datanya terblok seperti ini, kalian bisa langsung pergi ke bagian menu Insert di toolbar. Ini ya, klik. Lalu lihat di bagian bawahnya ini ada pivot table. Klik satu kali, kemudian nanti akan dimunculkan kotak seperti ini. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, cukup klik OK saja. Secara otomatis nanti akan ada sheet baru yang dimunculkan. Ini adalah untuk bagian pivot ya. Jadi disinilah kita bisa mengatur pivot table. Langsung saja arahkan perhatian teman-teman ke bagian samping kanan. Di sini kalian bisa lihat ada judul-judul ya di sini. Judulnya ini sesuai dengan data yang kita pivot tadi, yaitu ini ya. Oke. Nah, lalu di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk kita mengatur pivotnya mau menampilkan apa saja. Di sini ada 4 fitur, ada filter, ada row, ada kolom, dan ada value. Nah, kita coba untuk lihat apa fungsi dari masing-masing fitur ini ya, yaitu filter, kolom, row, dan value ini. Nah, kalau fitur ini fungsinya adalah menampilkan bagian yang paling atas ini ya nanti ya untuk di filter. Contohnya misalnya kita mau tambahkan judulnya. Kalau kita tempatkan judulnya di filter dengan cara tarik seperti ini. Nah, ini muncul ya di bagian atas, kita bisa perbesar dulu. Nah, misalnya kita mau tambahkan lagi di bagian filter seperti bulan, lalu tanggal. Nah, di sini muncul semua ya, tahun, bulan, dan tanggal sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, di sini nanti kita bisa filter misalnya mau bulan apa yang ditampilkan atau mau tanggal berapa yang ditampilkan, seperti itu ya. Jadi di sini tugasnya adalah untuk memfilter data yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya row. Ini kalau kita tempatkan judulnya di sini, maka secara otomatis dia akan menjadi baris ya. Misalnya kalau kita tempatkan di sini misalnya brand ya, brand. Klik tahan lalu masukkan brand. Lalu kita mau tambah lagi misalnya nama produk, klik tahan masukkan. Nah, di sini sudah terbentuk ya bagian barisnya. Nama produk dan brandnya yaitu Jelly Shake, ini variannya. Jelly Shake 340, ini variannya. Oke, selanjutnya ada yang namanya kolom. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah kalau misalnya kita tempatkan judulnya di bagian kolom, dia akan berbentuk kolom ya. Misalnya kita di sini tambahkan kota ya, kota. Nah, di sini akan muncul ya nama kotanya yaitu Balikpapan dan Samarinda. Nah, selanjutnya di bagian value ini adalah untuk memasukkan berupa angka penjualan ya. Misalnya kita tambahkan coba di sini angka penjualannya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan
Ini datanya sudah bisa dibaca ya. Misalnya Jelly Shake 245. Ini untuk penjualan Balikpapan dan Samarinda totalnya ada. Oke, ini kita ubah dulu jadi accounting. Nah, jumlahnya ada 9.622.080 rupiah. Kemudian untuk Jelly Shake 340 penjualan Balikpapan dan Samarinda grand totalnya adalah 314.743.000. Nah, kalau kalian cuma mau hitung Balikpapannya aja, bisa lihat di sini. Balikpapan untuk all item di Jelly Shake jumlahnya ada 274.919.000. Kalau yang Samarinda penjualan all itemnya ada 49.446.000. Mudah sekali ya teman-teman. Nah, contoh lain lagi nih, misalnya kalau kita nggak mau lihat harga atau jumlah penjualannya, kita mau lihat quantity piecesnya per item ini Jelly Shake. Bagaimana caranya? Kita tinggal ganti aja di bagian yang value ini menjadi quantity ya, quantity per pieces ini ya, untuk lihat per itemnya ya, jumlah per item yang terjual. Oke, setelah dipindahkan dia akan langsung berubah. Ini kalau kita lihat Balikpapan terjual untuk all item ada 73.848 item ya, atau per pieces ya. Kalau Samarinda ada 13.392. Nah, kalau mau lihat jumlah Jelly Shake Guava di Balikpapan dan Samarinda, all itemnya jumlahnya berapa? Ada 540 pieces ya, seperti itu. Jadi menarik kalau kalian gunakan pivot table ini, kalian bisa langsung lihat grand total atau jumlahnya. Kalau misalnya kalian cuma lihat di bagian data mentahnya, ini pasti susah sekali ya, karena harus sum satu-satu atau jumlahkan satu-satu. Tapi kalau menggunakan pivot, kalian bisa langsung lihat jumlahnya seperti itu ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk menganalisis data seperti itu teman-teman. Oke, satu contoh lagi nih, misalnya kalian mau lihat ini per bulan ya. Misalnya di sini kita bisa filter bulannya, mau tampilin bulan yang keberapa. Misalnya saya mau lihat bulan yang pertama aja penjualannya berapa. Cukup kita centang yang bulan pertama, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah penjualan di bulan 1 2019 2018 ya, untuk all item ya. Ini ada jumlahnya ada 17.232 pieces. Sedangkan untuk per itemnya seperti Jelly Shake 245 ini jumlahnya ada 636, dimana di Balikpapan ada 396 pieces dan Samarinda ada 240 pieces. Jadi kalian bisa baca datanya ya dengan mudah seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini dulu tutorial tentang cara menggunakan pivot table di Excel yang mudah, bisa langsung kalian pahami. Jadi sebenarnya menggunakan pivot sendiri itu mudah kalau kalian tahu ya dasar-dasarnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk dapatkan notifikasi video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.